Halo teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini Pak, gue punya pertanyaan lama yang pengen gue tanyain ulang. Mungkin. Iya, berubah Ya, pikiran. seiring berjalannya waktu, pikirannya sudah berubah. Ya, Apa nih? Gue takut sendiri nih. ini Jarang ya pikiran gue berubah jarang. iya betul. Iya, tapi kan kita Mana tahu Iya. berubah. Oke, kita soal mencoba. apa? Gue pengen tanya mengenai Nasdaq. Ini perjagoan lu nih. Kenapa? Dulu kan lu bilang Nasdaq, oke lah, nggak ada di aplikasi TF, ada penyebabnya. Oh iya ya. Analisa belum mateng, takutnya ini, takutnya itu dan lain hal lah. Ya. Benar. Tapi kan sekarang kondisinya, Pak, kita sama-sama tahu Iya. analisnya udah yang Jauh master udah berapa banyak. lebih matang. Yang legend udah berapa banyak. Iya. Harusnya kan mentalnya. Mana tahu lu berubah pendapat, kan gak ada yang tahu kan? Apalagi kemarin Bu Mecil bilang, ya kita percaya sama analis, nggak mungkin analis mau. Enggak. Nah, Enggak, gue gak percaya sama lu berdua masalahnya. Iya, enggak, beneran. Kita cuma mewakilkan. Iya. Alah. Mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari para investor. investor dan analis. Profit 2025 kurang gede. Bukan kurang gede, kan Kalau Nasdaq berharap lebih gede kan? kan mana tahu. Mana tahu. Biar lebih banyak variasinya. Iya. Halah. Sedangkan jawaban yang Ya, bagus. Sedangkan analis-analis yang ada di TFX itu kiblatnya ke Ya. Atito. Sedangkan Ya kan? Bapak Iya, kan Bapak dulu jagoannya jagoannya Nasdaq. Nasdaq. Oh sampai sekarang. Nah, itu. Tetap nggak bisa. Gimana ya? Atas berbagai macam pertimbangan, kita ngelihat untuk jangka panjang khususnya, Oke. itu menyeramkan loh Nasdaq loh. Ya Menyeramkan. ampun, lu udah berapa tahun sih mengenal tuh industri ini, lu berdua deh. Kan udah bukan orang baru. Iya Ya sih. benar. Tapi kan gini Pak, kalau dibilang menyeramkan, gue setuju. Iya. Secara pergerakannya. Iya. Tapi kan dengan adanya peraturan di TFX yang kita udah ngegunain VP, Iya. harusnya kan paling nggak nge-reduce lah Dan ditambah lagi. keagresifan dari teman-teman kita. Iya. Betul. Sekarang gini, kita bahas dari sisi yang untuk regenerasi dulu deh. Oke. Untuk regenerasinya dulu, itu paling gampang. Atau untuk analis-analis yang ya pada belum nyampe ke master, belum nyampe ke legend gitu kan, atau bahkan untuk alternatif pair. Aha. Dan karena di gold misalkan kompetitor udah banyak, Nah, Ya, misalnya itu itu. juga. Bener. Iya. gue nambahin alasan lagi. Tapi itu alasannya make sense. Iya gue tahu. Cuma dengan karakternya Nasdaq yang kita sama-sama tahu seberapa liar, seberapa kencang, gue yakin 1000% yang mayoritas terjadi adalah orang lebih ngejar jackpotnya. Jackpot dalam artian, wah ini dia Ngejar Nasdaq nih. pips. Iya ngejar pips. Oke. Dan pergerakan Nasdaq berkali-kali lipat daripada gold loh besarnya loh. Betul. Bakalan jauh lebih banyak orang-orang yang nggak backtest, taruh aja TP mentok 500 pips. Itu jauh lebih banyak. Iya kan? Tapi kita punya argumen lain sih sebenarnya. Nggak sabar. Oh, oke. Itu dulu, ya kan? Karena yakin lah Nasdaq nih gampang banget untuk orang nyampe target, Iya. ya kan? Sementara kalau mereka nggak nyampe target, daftar lagi bikin channel baru, susahnya apa? Nothing tulus kok. Lawan gini loh, Sun, Le. Lawan kita itu mindset, Nah, ya kan? Ngelawan mindset yang ya untung-untungan lah kalau dapat bisa dapetnya gede karena ini Nasdaq. Ya. Kalau nggak dapet gue bikin channel baru. Itu kan untuk yang selalu Bikin berputar channel di baru, situ-situ iya, terus iya. Pak. Betul. Sirkulasinya selalu ya dia berusaha untuk nyari jackpot, Loss. nggak berhasil bikin channel baru. Sekarang kan kita ngomonginnya untuk yang master legend deh yang udah pasti kita udah tahu performanya yang mereka udah bertahan Wah. sekian tahun bareng kita. Ditambah lagi gini Pak, kan kita kan juga udah bikin VP juga sebenarnya kan. Ya setidaknya Untuk nge-reduce. Bikin VP berarti maksud lu VP-nya dikecilin aja gitu. Iya. Angka Iya. pengalinya dikecilin, Kita otomatis. sama ratain aja semua kan. Iya, berarti otomatis dia mesti cukup aktif juga di Nasdaq-nya baru bisa achieve target. Betul. ya, Mungkin bisa, gitu kan. Tapi begitu dibilang berlakunya hanya untuk master ke atas tadi bilang. Apa? ya Master untuk Legend. untuk yang memang udah berjalan setahun 2 tahun ya bikin memang syarat aja gitu loh. Oke. iya untuk menghindari yang
ya kita bilang yang naik turun, Naik turun, regis bikin channel baru. Oke, kita belah dua sekarang. Oke. Kalau ngomong Master Legend, gue tanya balik nih. Hah? Gue tanya balik. Pernah nggak lu berdua kondisinya unsubscribe Oke. yang udah Master ataupun Legend, udah centang hijau bahkan, karena dia ada perubahan behavior? Kalau itu ada. Pernah? Pernah. Saat kita masukin Nasdaq dalam aplikasi, menurut lu terjadi perubahan behavior nggak? Setiap perubahan pasti ada, Pak. Pasti ada Iya, pasti pasti. ada perubahan behavior. Bahkan Oke. ketika kita ngadain perubahan dari VP aja, dari yang pips ke VP aja, itu perubahan behaviornya pasti Oke, gua Ada. kasih contoh lebih konkret. Kita sama-sama tahu, lu khususnya, karena lu banyak memaintain master-master ke atas. ya. Pernah nyaksiin dong, ada channel-channel yang dia tadinya spesialis di Forex. Ya. Pernah? Tiba-tiba saking dia ngejar poin, dia beralih ke gold. Dia butuh pergerakan yang lebih besar, dia ngarah target pips yang lebih besar, dia pengen poin yang lebih besar. Hasilnya apa? Ambruk. Hancur. Forex ke gold tuh, ambruk tuh. Iya. Ya kan? Master-master, legend-legend, udah pada mayoritas di gold. Oke? Kita kasih Nasdaq nih pergerakan lebih besar. Keulang nggak? Kira-kira? Pasti ada. Ada kemungkinan, Pak. Kemungkinan. Ada Tapi lebih ke gini, Pak. Ini gue curiga bukan ada kemungkinan, ada kepentingan nih. Enggak. Tapi kalau ini beneran bener-bener pengen tanya, gue penasaran. Karena gini loh. Ini kan kita ngomong kayak target market aja. Pasti ada aja orang yang fokusnya ke gold, walaupun ada Nasdaq juga ya. Betul, betul. Gitu loh. Karena kan ya kita sama-sama tahu lah, di luaran tuh pair favorit gold. Betul. Semua orang ngomonginnya gold. Jadi Betul. gue pikir kayaknya dengan adanya Nasdaq, orang-orang yang masih channel-channel yang masih di gold, ada kemungkinan nggak pindah juga. Enggak. Kalau itu gue nggak yakin. Itu gue yakin pindah. Kenapa? Karena lebih menggiurkan. Pergerakannya lebih besar, artinya mereka lebih cepat dalam nyampe target ataupun lebih cepat dalam ngumpulin poin. Tapi kalau kondisi sekarang kan kita sama-sama tahu, Pak. Pergerakan gold kan dari pertengahan tahun kemarin itu juga udah Berubahnya jauh banget. meningkatnya jauh. Lihat Nasdaq nggak? Semenjak Jujur. ya, Semenjak jadi investor udah nggak udah nggak pernah lihat sih. Buka MT4-nya jarang. Ya. Enggak lah. Satu itu. Satu gue lebih menilai dari sisi behavior, dari sisi mindset. Mendingan jangan. Ya kan? Karena ini sesuatu yang bisa jadi merusak ekosistem. Bisa jadi merusak behavior. Ya kan? Bagi yang orang-orang baru yang belum mateng, dijadiin ajang hoki-hokian, ajang jackpot. Ya kan? Karena nyampe syukur, nggak nyampe ya udah toh nothing tulus, toh gue belajar gue dibayar. Ya kan? Belajarnya enggak, tapi ngarep dibayar kan gitu kan. Di backtest juga enggak. Banyak, Pak, banyak. Banyak banget. Ya. Sementara bagi yang tadi Leo bilang, wah udah mateng kok mereka, udah konsisten. Oh gue sih takut tuh, kalau sampai orang-orang yang udah mateng justru dirubah behaviornya. Karena kemungkinan mereka untuk tergoda tuh pasti gede banget. Ya siapa yang nggak tergoda sih, duit nih urusannya nih. Iya kan? Kalau di gold 3 hari baru nyampe TP gitu kan, Nasdaq bisa jadi setengah hari. Pergerakannya sih emang sebegitu kencangnya sih. Ya. Kalau apa, Le? Kalau misalkan dibikin channel ketiga, Pak. Hah? Kan sekarang channel cuman boleh 2. Oh. Channel ketiga ini ya untuk apa ya, menebus rasa penasaran para analis. Oke lah kalau gitu terpaksa gue jawab dari alasan teknis ya. Akhirnya terkuak alasan baru. Gini, kita kan nggak bisa mikir cuma dari sisi oh ya peminatnya banyak Nasdaq. Ya kan, investor pun banyak yang minat, termasuk 2 investor depan gua nih. Iya. Karena gua tahu dalam bayangan lu, wah kalau Nasdaq, gua pakai lotnya setengahnya gold aja juga. Iya. Iya, ngaku juga lu akhirnya. Nggak kan sekalian. Iya, gua tahu. Nah, tapi kan di sisi gua sama tim BOD sama tim trader yang desain ini kita
harus mikirin sampai apa ya? Istilahnya dari A sampai Z, hulu ke hilir gitu kan. Oke. Kita nggak bisa cuma mikir, wah analisnya banyak yang minat. Investornya pun banyak yang minat. Ya kan, kita mau membirukan lautan forex sebanyak-banyaknya orang yang profit, bener. Ya kan? Tapi alur transaksinya dulu nih. Dari broker, emang broker mau nampung transaksinya semua? Oh. Jelas loh, di era iSignal, semua transaksi dilempar, di hedging ke LP. Ya. Oke? Artinya, saat gue mendesain, gue memilih produk, sejak awal gue harus tahu, gue harus research habis-habisan, gue harus cek ke LP-nya, bahwa LP itu memang mampu nampung transaksinya. Oke. Ya kan, mampu di sini gini. Transaksi itu oke, kalau kayak gold peminatnya banyak banget, transaksinya besar. Ya. Pengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya ke volume availability, alias ketersediaan volume yang bisa ditransaksikan dalam single price. Ya. Oke. Jadi kalau misalkan gold sekarang lagi di harga berapa sih? Udah 3.800 ya? Iya. 4.000. Oh iya, 4.000-an malah. 4.000. Taruhlah ada satu analis kita buy di 4.000. Di subscribe kan? Iya. Di copy kan? Iya. Sama sekian banyak investor nih beribu-ribu udah nih. ya. Artinya transaksi terbuka secara bersamaan single price di 4.000. Benar? Ya. Benar. Nggak semua LP mampu loh. Nggak semua LP nyanggupin itu. Karena limitnya. Karena limitnya. Emang semua LP besar. Banyak juga perusahaan-perusahaan ngakunya LP. Bener kan? Ya. Tapi apakah limitnya, ini kita bahas yang di LP ya. Apakah kalau di LP itu limitnya Nasdaq sama limitnya? Besaran gold. Oh. Semua tergantung peminat berarti ya. Tergantung minat. Oke. Gitu loh. Ya gini. Sekarang bayangin deh kalau kondisinya oke, Nasdaq kita adain di aplikasi. Analisnya udah ada yang jago-jago, di subscribe nih sama investor-investor, sama kayak subscribe gold. Oke? Ya. Ketersediaan volume di LP, contoh lah misalkan hanya ada 100 slot. Ya kan? Dari satu LP nyanggupin cuma 100 slot. Sementara yang subscribe ribuan nih. Ya kan? Artinya begitu 100 slot kebuka, sisa transaksinya reject. Komplain. Iya, komplain. Komplain Pasti. Kenapa komplain? Karena mayoritas investor nggak ngerti proses transaksi yang sebenarnya, bahwa kalau di LP transaksi itu tergantung volume. Sama kayak di market saham ada yang namanya bid offer. Bid offernya habis ya nggak bisa masuk. Oh, iya benar. Di forex ada depth of market. Gitu kan, kalau kita transaksi ke LP ada depth of market. Depth of market itu nunjukin di harga berapa, volumenya berapa yang tersedia. Lotnya berapa tick gitu lagi kan. Itu setiap lapisan tuh, setiap tiernya ada tuh. Volumenya habis, orang nggak bisa masuk loh. Masuk Saat di nggak harga bisa masuk, selanjutnya. investor mayoritas Mana mau tahu. mana mau tahu, gua udah subscribe, Benar. gua udah copy. Nah, Kan itu yang kita prevent, itu yang kita apa ya, yang kita jaga jangan sampai yang kayak gini-gini kejadian. Ya kan? Bisa diakalin dengan cara apa? Oh ya, broker mereka menerapkan sistem partial field istilahnya. Partial field itu bukan agreement, itu sistem yang broker pakai antara broker dengan LP. Ini LP, ini broker. Oke. Dari broker baru ke klien kan. Ya. Dah, broker yang sekarang yang kerja sama-sama kita nih, udah untuk mengakomodir si iSignal, mereka udah pakai beberapa LP sekaligus. Oke, taruhlah ada 5 LP. Dari 5 LP masing-masing ngeluarin harga gold dong. Ya. Harganya pasti beda-beda tergantung bid offer di mereka, tergantung apa. Kalau di kita apa sih bid sama as ya? Bid sama as di kita. Volumenya juga masing-masing berapa. Masuk ke broker. Yang masuk ke broker adalah average price. Harga rata-ratanya dari 5 LP dong. Ya kan? Harga rata-rata inilah yang diterima sama si klien. Klien happy dapetnya angka rata-rata. Oke? Total ceritalah biar gampang. Ceritanya dari LP1, LP2, LP3, LP4, LP5 masing-masing nyediain volumenya hanya 20 lot. Udah ceritanya 100 gitu. tuh. 100 slot. 100 slot. Ya kan? Kalau 100 slot udah keisi semua,
maka broker, jadi gini, misalkan di 4.000 buy, ya kan, total ada 100 slot. Gampang tuh, kesalur langsung truk ke 5-5-nya kirim. Karena ada. Slotnya ada semua. Dari LP1 dimakan 20 lot, LP2 dimakan 20 lot, LP3 20 lot, dan seterusnya sampai LP kelima. Ya. Nyampe dong semua transaksi 1 slot. Ya. Nah, Aman tuh. aman, nggak ada yang komplain, everybody's happy. Iya. Benar kan? Hari berikutnya ceritanya, terjadilah 150 lot. Selisih 50. Selisih 50 lot dong. Iya. Apa sih yang sebenarnya terjadi saat selisih 50 lot? Sistem partial field inilah akan aktif. Dari broker akan ngirim 100 slot. 100 slot pertama masuk nih semua di harga yang pertama. Oke. Ya kan? Harga yang pertama 20. Dah. Selanjutnya 50 kemana? 50 akan masuk ke harga yang tier kedua. Itu bisa lebih bagus atau lebih Pasti lebih jelek. Pasti lebih jelek. Pasti lebih jelek. Udah harganya. pasti. Pasti. Oke. Misalkan gini lah, kita ngomong agak-agak teknis, mungkin nyerempet ke saham, ya kan? Kalau kita mau beli emas lagi di harga 4.000, ya kan? Oh tersedia lotnya cuma 20. Tapi kalau mau beli di 4.100 tersedia tuh 50. Langsung dilompatin biasanya. Karena harganya lebih jelek, Iya, iya. ya kan? Lumrah dong, disediain volume situ lebih banyak. Bener gak sih? Iya. Kalau mau beli di 4.200 ada tuh 100 slot. Harganya lebih jelek tuh, udah jelas tuh. Pilihannya Ya, dua. mau nggak mau kita Nggak. dipecah kan jadinya. Itulah risikonya broker. Ordernya mereka akan kepecah. Oh iya. 100 slot pertama mereka dapat harga yang bagus. Tapi kan volumenya sedikit. Karena di harga yang bagus nggak semua orang mau ngelepas harga. Iya. Mau ngelepas transaksinya kan. Sehingga volumenya cuma sedikit kan. Iya. Sisa 50 lot tadi ini. Ya kan? 50 lot larinya kemana? Ke harga yang lebih jelek dong. Di sini tersedia volumenya dibanyakan nih. Ini klien mana mau tahu, investor mana mau tahu. Klien nggak mau tahu dan kita pun ngedeal sama broker nggak mau tahu. Klien tetap harus dapat harganya yang average price. Oke. Resiko di dia, resiko di broker. Oh. Bener dong? Benar. Iya, broker sih resiko. Tapi masa iya ngitungnya nggak jalan? Iya. Iya. Kan gitu. Kalau gold kita balik, volumenya, ketersediaan volumenya besar. Sehingga kondisi-kondisi mereka terjadi partial field itu nggak sering. Kita bicara Nasdaq nih. Ya kan? Demand dari kita besar. Iya, besar sekali. Besar sekali. Investornya semangat 45. Wah besar banget nih, bisa jadi lotnya dikali 2. Gitu. Bukan cuma investor, Pak. Zaman dulu belum ada investor, tradernya. Itu juga Itu konsultan setengahnya itu mungkin Penggemar pas Nasdaq. lagi cobain Itu dia lah. cobain MT4 akun demo, Nasdaq ngiler. Terus berikutnya broker bilang, gue kebagian partial field dulu nih kalau di Nasdaq nih. Ya kan? Lu cari broker yang lain aja lah yang mau mengakomodir program lu nih. Iya. Gigit jari kita. Runtuh semua nih program nih. Kalau di bagian itu sih udah nggak bisa dibantah. Iya, maksudnya nggak bisa lah kita. Ya, gue sih maklum. Orang pasti mayoritas berpikir dengan kondisi yang mereka kenal. Iya. Mereka kenal dalam artian, oh produk ini ada di mayoritas broker juga ada bisa ditransaksiin. Iya. Kan karena mayoritas orang kan termasuk lu berdua nggak tahu proses di belakangnya. Iya. Bener dong, proses di belakang dalam artian ini dari broker nyampe ke LP tuh gimana sih alurnya? Ya kan LP-nya apakah semua LP beres? Itu aja tadi lu udah menjelaskan dengan kata-kata yang sederhana. Iya. Gimana proses yang sebenarnya Iya. kan? Gitu loh. Milih LP juga gak gampang. Iya. Sempat kepikiran juga sih. LP itu kan transaksi kita jujur makin lama gede sekali sekarang ini. Makanya yang kita lakuin adalah, jadi gini, ini mungkin ya terpaksa kita buka lah. Yang kita lakuin adalah kita bukan cuma ngebangun aplikasi, tapi mau nggak mau juga kita harus memprovide service ke broker. Oh, oke. Ya kan, service ke brokernya apa? Memastikan alur transaksi ini terjadi sampai LP dengan mulus. Karena kalau kita ngebangun sistem di aplikasi,
Tapi sistem di aplikasi kita semua transaksi ini nggak kita bangun jalurnya sampai ke LP. Broker mana yang mau? Itu dulu. Ekosistemnya putus ya. Ekosistemnya putus. Simple deh, kita challenge balik ke semua broker. Ya kan? Data transaksi 2025. Total profitnya lupa ya, persisnya berapa ya? Nanti kita keluarin lah. Tapi sekitar kalau nggak salah saya ingat terakhir Oktobernya doang kalau nggak salah bahkan $9 juta US. Broker mana yang mau nampung? Udah itu aja dulu. Oktobernya doang. Oktober doang. Broker mana yang mau nampung? Pertanyaannya cuma itu. Iya kan? Nggak mungkin ada yang mau nampung dong. Iya. Harus dilempar ke LP dong. Iya. Pertanyaan yang sama, LP mana yang mau nampung? Kan itu. Itulah service yang kita provide ke broker. Bahwa dalam hal mensortir LP-nya pun kita yang ngelakuin. Bukan cuma kita yang ngelakuin, kita pun yang ngebangun jalurnya. Gimana cara transaksi ini semuanya smooth sampai ke LP. Jangan sampai broker tekor. Iya. Ya win-win ya buat semua ya. Win-win. Dari Sangat investornya, dari TF-nya, dari analisnya, broker sampai ke LP. Iyalah. Iya, mungkin kalau investor dengar kata-kata Pak Tito barusan, wah untung. Untung bukan kita yang ngurus. Iya dong. Iya. Itu sepusing apa, Pak? Itu bukan cuma teman-teman investor. Kita di sini juga untung bukan kita yang ngurus. Iya, iya bener sih. Bener. Nggak, karena kalau di logika gua ya Pak ya, kalau di saham itu misalkan nih, kita order di 4.000 kita ngomong. Adanya di 4.050. Kalau kita sebagai trader individu, kan kita bisa pilih, gua nggak mau, gua limit aja terus sampai ada supply-nya. Ya silakan tungguin. Kalau broker kan, pikiran saya kan nggak mungkin, masa ketinggalan? 50 lot nih. Itu kondisi yang mayoritas orang nggak familiar. Iya. Tapi dalam real market itu terjadi. Ya mungkin kalau di saham itu memang karena dari dulunya sistemnya seperti itu. Mau nggak mau kita nungguin harga. Sedangkan kalau di trading forex, ya harga yang tersedia klik aja. Karena di forex mayoritas market maker. Transaksinya nggak disalurin. Ya kan, sementara di saham semuanya memang sistemnya bid offer. Kita bisa lihat langsung lo bid offernya tersedia berapa banyak. Untuk transaksi kita kena reject itu biasa kalau di saham. Iya. Ya, tapi kalau kita trading forex direct ke LP ataupun tempat-tempat ya LP lah biasanya sih yang nyediain depth of market DOM tadi, normal untuk transaksi kita kena reject. Karena Tapi itu bukan 0,1 lot ya. enggak, karena di DOM itu kan juga ada volumenya sebenarnya kan. Betul. Volume availability-nya. Iya. Itu ketahuan semua. Di harga berapa, lotnya berapa. Saya jadi punya pertanyaan lagi, Pak. Apakah ini juga yang mengakibatkan kita nggak masuk ke kripto? Apalagi kripto. Kenapa tuh Pak? Enggak, kalau saya gue ngomong begitu, apalagi kripto, karena gue nggak kenal industrinya. As simple as that, gini. Kalau di forex gue tahu pemainnya siapa aja. Gue tahu LP-nya mana aja. Gue tahu cara ngetes LP. Gue tahu cara nge-build sistem sampai bisa nyambung semua nih. Dari klien ke broker ke LP. Gue dulu gue di ruang dealing. Ya kan, di ruang dealing gue familiar sama yang namanya bridge. Ya kan, cara kerja bridge gue tahu, perusahaan-perusahaan bridge besar gue tahu. Oke. Dari situ gue juga tahu LP mana yang ya beneran besar, beneran gede, beneran sanggup nampung transaksi gede. Gitu kan. Bahkan kalau ada LP namanya baru nggak apa-apa, gue tes aja. Kan gitu. Terms-nya dia apa sih? Kalau terms-nya begini, ini mah LP ecek-ecek. LP-LP-an ini mah. Kan gitu. Ngomong kripto, gue nggak ngerti alur transaksinya gimana. Oke, nah ini. Gue juga pengen nanya sih, Le. Ini gue mau nanya. Kita main bareng, kita selalu main bareng. Jujur, gue nggak bisa terima kata-kata di kripto gue nggak ngerti. Iya. Karena yang kita tahu, lu ini orangnya kalau udah minat, nguliknya luar biasa. Iya. Berarti gue nggak minat. Nggak, oke. Nah, karena gini logikanya ya. Lu kan temennya sekarang udah banyak, circle udah cukup gede, bukan cukup malah gede banget ya. Maksudnya tinggal nanya orang gitu loh. Bener. Nanya temen-temen
yang gue Iya, yakin ya pasti. hal simpel lah, kita main padel, ya kan. Kita start duluan. Iya. Yang lebih jago sekarang siapa? Enggak, bukan gitu. Bukan gitu. Kita kalau ngomong begitu ya, kita berkaca dari kondisi user. Hah. Kondisi user malahan. Bagi gua, dari sepenglihatan gua, user crypto lebih nggak mature dibanding user forex. Secara Ya secara wawasan, secara apa ya, pengenalan mereka ataupun apa sih namanya nih, pemahaman mereka akan resiko. Oke. apa karena industrinya Masih baru. masih baru? Itunya gua nggak tahu. Tapi jauh lebih marak orang flexing kayak mendadak di kripto, akhirnya menggiring orang-orang muda, orang-orang baru netas ke kripto. Akhirnya pemahaman mereka akan risiko tuh jauh lebih minim. Gitu loh. Jadi andaikan gue minat sekalipun, gue pelajarin, gue bisa cari tahu nih alur transaksinya sampai kemana, siapa yang sanggup nampung beneran, apakah sekelas Binance, gitu kan? Terus nyalurin transaksi ke Binance gimana caranya? Siapa di sini pemainnya yang mau connect ke Binance? Itu gue bisa cari semuanya. Bener ya? Tapi untuk kita mengeducate usernya, itu PR terbesar. Iya, setuju. Gitu loh. Karena anak-anak ya orang-orang yang ikut kripto kebanyakan yang saya kenal ya Pak ya, FOMO kebanyakan. Ya itu, ya memang diperkenalkan ke industri kriptonya dengan cara itu kan soalnya. Ya secara umur peminatnya juga lebih muda-muda kalau di kripto. Betul, jadi gue emang dari hasil riset gue nggak pengen user kripto malahan. Lebih bisa bawa dampak negatif. Gimana kalau saham? Kalau lu ngomong saham gue minat. Iya, karena saham juga kan lebih jelas industrinya. Bukan lebih jelas, malah jelas banget. Umurnya Oh, Iya, jelas. udah matang. Kalau itu ya udah, cuma Kalau ngomong resiko lebih matang. saham gue tertarik. Cuma yang gue agak bingung, saham kan cuma bisa buy. Iya kan? Udah kebiasa dua arah ya. Tadi. Iya. Apakah kalau gue bikin di saham akan semenarik bikin di forex yang bisa buy sell? Oke. Gitu. Apakah peminatnya lebih banyak daripada forex? Karena Tapi kalau kita sambung ke pembahasan kita soal Nasdaq, lebih safe dong, Pak. Kenapa tuh? Lebih nggak agresif, nggak ada pilihan. Analisnya ya buy, ya nggak bisa tuh. Buy, abis buy, Oh benar. SL, sell. Ya kan? Karena kalau di Nasdaq atau di forex, di gold gitu kan, gue tahu persis cara bikin rulesnya gimana, cara trading di situ gimana. Iya. Ya. Di saham gue berkali-kali lo ngomong loh, gue di saham cuma invest. Sementara gue harus bikin ini jadi produk yang bisa ditradingkan kan. Ya. Bikin rulesnya juga gue nggak ngerti. Kalau ditanya minat apa nggak, minat gue sama saham, ya kan. Lebih enak gue bikin aplikasi serupa di saham. Lebih pas marketnya. Oke. Gitu, lebih yakin gue juga bahwa transaksi ini akan tersalurkan dengan baik. Iya, setuju. Gitu. Bikin rulesnya yang gue nggak ngerti. Kita diskusikan. Boleh tuh. Nanti kita Tapi itu diskusikan. menarik sekali loh. Ya, antara kita diskusikan, ya kan, atau sekalian bagi siapapun dari kalian yang mau kolaborasi sama kita, mau bikin, bisa bantu kita bikin rulesnya kek, atau benar-benar kita mau join bareng bikin aplikasi ini untuk di saham, boleh, kita boleh bicara.